Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dasrin Pohan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDI Terobani Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Dan Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual, di mana kali ini saya akan memaparkan visi guru penggerak. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip utama psikologi positif yang ada di sekolah dengan mengidentifikasi hal yang baik yang ada di sekolah. Kemudian dia mencari cara bagaimana hal positif tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun tahapan bagja dalam inquiry apresiatif, yang pertama, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Komponen visi yang saya buat terdapat 3 komponen. Yang pertama, religius, di mana siswa yang memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan berpenut agama lain. Kemudian, ilmu pengetahuan teknologi, ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan seiring berjalannya perkembangan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Yang ketiga adalah berkarakter, di mana peserta didik memiliki karakter yang bercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang religius, beretika, berbudaya, kekeroyokan, dan kreatif. Kemudian ini adalah gambar mental prakarsa perubahan, di mana saya membuat atap, di mana A-nya aset, T tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset itu peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian tantangan menuntun peserta didik dalam mengerjakan tugas agar tidak keliru konsep. Kemudian ada aksi, membiasakan peserta didik untuk berargumen, dan pembelajaran peserta didik memahami bagaimana cara menyikapi permasalahan dengan bijaksana. Kemudian prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan alam sekitar dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas anak. Di sini saya buat alur bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan, bisa kita paparkan apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan alam sekitar dan teknologi dan meningkatkan kreativitas anak. Tindakan yang saya buat adalah melakukan kolaborasi dengan rekan senakan pembelajaran yang bervariasi. 3, mencari referensi pembelajaran dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran, di mana pertanyaannya adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mempelajari pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang saya buat tindakannya adalah meminta anak menyampaikan pendapatnya tentang hal yang mereka sukai dalam pelajaran. Kemudian guru bersangkutan, yaitu guru kelas. Kemudian pertanyaan kedua, aktivitas apa yang menuntut anak membuat mereka merasa menyenangkan dalam pembelajaran. Tindakannya adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian tindakan yang kedua adalah bermain sambil belajar. Tindakan yang ketiga adalah belajar di luar kelas. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak.
Nah, tindakan yang saya buat adalah situasi yang dapat kita yang lihat dapat meningkatkan pembelajaran itu ketika pembelajaran selesai. Tindakan yang kedua adalah ketika ujian. Tindakan ketiga adalah ketika melakukan pembelajaran terhadap anak. Nah, pertanyaan yang keempat adalah keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Tindakan yang saya buat adalah keterampilan membuat media pembelajaran, kemudian tindakan mengubah metode pembelajaran yang menarik, kemudian tindakan yang ketiga adalah membuat suasana pembelajaran menyenangkan. Nah, untuk yang berikutnya adalah gali pertanyaan. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berjalan baik? Nah, eh, tindakan yang saya buat adalah membuat deskripsi saya dalam respon kesalahan anak lewat survei. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dan literatur. Kemudian membuat gambar sikap dan respon dan memberikan motivasi kepada anak yang lain agar berkembang kreativitas anak dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah jabarkan pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan. Nah, tindakan yang saya buat adalah membuat daftar pertanyaan untuk mendialog bersama anak-anak tentang pengembangan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan anak untuk menguatkan praktik di kelas? Nah, tindakan yang saya buat adalah melakukan dialog, menjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan. Kemudian tindakan yang kedua adalah memberikan ruang dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Dan mungkin sampai situ yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam